Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang pikir hari ini? Papan tulisnya kenapa belum dibersihkan? Nggak bisa. Oh iya. Kenapa ya? Pakai spidol permanen ya? Oh nanti bisa dibersihkan pakai thinner ya. Ibu ingin besok kalau ibu masuk kelasnya sudah bersih ya. Dibersihkan pakai thinner ya nak? Oke. Seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita berdoa bersama. Baik, semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Susi? Apa keterangannya? Sakit? Ada lagi? Iqbal? Kenapa Iqbal? Izin kemana? Oh, mau ikut pertandingan futsal. Iya, ini Susi sakitnya udah lama? Baru hari ini? Oke. Langsung saja kita masuk pembelajaran hari ini. Ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, kita masih akan membahas pada bab yang sama, yaitu bab pernikahan di dalam Islam. Pernikahan di dalam Islam. Kita akan membahas masih pada bab yang sama, pernikahan di dalam Islam. Hanya saja kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi dari pernikahan, kita membahas tentang apa saja, siapa saja mahram kita yang tidak boleh kita nikahi, dan siapa saja yang boleh kita nikahi. Kalau pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Rukun dan syarat nikah. Apa? Rukun dan syarat nikah. Oke. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita pagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Kita evaluasi flashback kepada pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang Ibu ingin tanya apa yang Anda ketahui dari materi sebelumnya, apa yang Anda pahami dari apa itu pernikahan, atau lebih tepatnya definisi dari pernikahan. Ada yang bisa jawab? Ya, dengan bahasa sendiri. Oke, silahkan. Apa? Ya, pernikahan adalah apa? Oke, bagus. Pernikahan adalah suatu akad, ya, yang menghalalkan pergaulan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya, lalu kemudian menciptakan sebuah hak dan kewajiban di antara keduanya yang apa? Berdasarkan lafaz ijab dan qabul. Benar? Bagus. Oke. Kita flashback lagi. Kalau itu definisi dari pernikahan. Sekarang Ibu ingin tanya kamu. Siapa namanya? Iya, murid baru ya? Iya, Ibu nggak pernah jumpa. Kemarin baru pertama ya? Oke.
eh kemarin kita bahas mengenai mahram. Nah, Ibu ingin tanya, coba di keluarga kamu yang kamu pahami, mahram kamu siapa saja? Oke, ayah, ibu, kakek, ya pintar. Apalagi? Ya, berarti paham ya? Paham ya? Mahram kita itu adalah orang-orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, nah dan rincian mahram itu sudah Ibu jelaskan dari kemarin. Berarti Ananda semuanya sudah paham. Sekarang langsung saja kita masuk kepada materi kita, rukun dan syarat nikah. Ya, yang pertama ada yang tahu? Rukun nikah yang pertama apa? Kedua mempelai. Oke, benar. Kedua calon mempelai. Kenapa kedua, Bu? Iya, karena kedua ini terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pintar. Oke, berarti paham. Ya, karena materi pernikahan ini, Ibu tegaskan lagi, ini materi yang sebenarnya sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita sudah sering menemui ada pernikahan, undangan pernikahan, bahkan kerabat kita, saudara kita, kakak kita, abang kita juga sudah melakukan yang namanya pernikahan. Dan kita pun harus mempersiapkan diri kita, karena sebagai manusia, hakikatnya manusia pasti punya rasa dan keinginan untuk menikah. Dan menikah ini adalah syariat Islam yang sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Jadi Ibu tegaskan sekali lagi, materi kita hari ini materi tentang pernikahan di dalam Islam, dan ini bukan dijadikan sebuah lelucon karena ini sesuai dengan syariat. Nah, tujuan mempelajarinya apa, Bu? Kan sudah Ibu jelaskan. Tujuan mempelajarinya untuk apa? Iya, agar kita paham, agar kita mengetahui mana yang bisa kita nikahi, mahramnya gitu ya. Apa-apa saja syarat yang harus kita penuhi, rukun-rukunnya gitu. Karena pernikahan itu bukan sembarangan seperti yang kita lihat saja gitu, seperti yang kita lihat saja seakan-akan mudah kok gitu. Enggak, tidak semudah itu. Kita harus memenuhi unsur-unsurnya. Nah, di dalam materi ini juga ada rukun dan syaratnya. Ya, Nanda? Ya. Nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab. Jadi selama Ibu menerangkan, Ananda diperkenankan untuk mendengar dan melihat dengan seksama, karena nanti Ibu juga akan melakukan tanya jawab. Bisa dipahami? Iya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, rukunnya. Apa lagi? Wali, benar, wali. Nah, wali ini apa, Bu? Wali adalah orang yang menikahkan. Ya, wali adalah orang yang menikahkan, perwakilan. Nah, wali ini dari pihak perempuan. Pihak laki-laki itu tidak harus ada wali, karena wali ini hanya khusus perempuan yang harus dinikahi, maka dia harus punya wali. Nah, nanti kita jelaskan. Sekarang kita lanjut dulu. Yang ketiga ada apa syaratnya? 2 orang saksi. Bagus. 2 orang Kemudian yang keempat ada apa? Ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Oke, Ibu jelasin ya. Kedua calon mempelai ini, di antara rukun-rukun ini memiliki syarat-syarat. Jadi syarat-syaratnya harus terpenuhi sesuai dengan rukun-rukunnya juga. Oke. Yang pertama, kedua calon mempelai seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ibu, seorang laki-laki itu yang sudah boleh menikah, syaratnya apa, Bu? Ya, syaratnya apa, Bu? Syaratnya yang pertama, beragama Islam. Karena kita pernikahannya membahas pernikahan dalam Islam, sudah otomatis syarat pertama dalam pernikahan agama Islam adalah calon laki-laki harus beragama
Islam itu untuk pernikahan yang sah. Bu, tapi Bu, saya sering temuin ada orang menikah beda agama, Bu. Laki-lakinya non-muslim, perempuannya muslim. Apakah pernikahannya sah, Bu? Jadi berdasarkan pendapat para ulama dan sudah ditetapkan oleh MUI mengenai haramnya pernikahan, ya, haramnya pernikahan bagi seorang wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim di luar agama, menikahi orang-orang musyrik, ya, sangat terlarang dan diharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan yang bukan muslim. Itu berdasarkan fatwa MUI nomor berapa? Nomor 4 tahun 2005. Ya. Oke. Jadi bagaimana Bu seandainya yang pernikahan beda agama itu laki-lakinya yang muslim, perempuannya yang non-muslim? Sah Bu pernikahan? Ya. Ulama juga berbeda pendapat, namun pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan bahwa sah pernikahan bila calon suaminya adalah seorang muslim dan calon istrinya adalah seorang yang bukan muslim. Sah pernikahannya, sah. Kita tidak membahas pernikahan di luar konsep pernikahan Islam, karena yang kita pelajari adalah mengenai pelajaran Islam. Kalau di mata agama-agama lain pernikahan yang beda agama itu mungkin sama mereka biasa saja, padahal setahu Ibu, ya, di dalam agama Nasrani juga pernikahan beda agama itu juga terlarang, ya. Nah, tapi di dalam agama Islam, jika seandainya terjadi, kita sebisa mungkin untuk menghindari, tapi seandainya terjadi pernikahan beda agama yang laki-lakinya seorang muslim, yang perempuannya non muslim, apakah hukum di dalam agama ini sah Bu? Sah, pernikahan tetap sah. Namun bila seorang istrinya itu yang muslim sementara laki-lakinya yang non muslim, maka para ulama, mayoritas para ulama menyatakan haram. Tidak bisa pernikahan dalam Islam, karena di mata Allah itu pernikahan tidak sah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu yang kita pelajari, ya. Nah, jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti di kebelakangan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, karena sudah Ibu jelaskan. Jadi Anda sudah paham mengenai kedua calon, syaratnya itu harus muslim. Memang harus Islam syaratnya. Karena seorang laki-laki itu harus mengucapkan ijab. Nih, mengucapkan ijab qabul. Mengucapkan, mohon maaf, maksud Ibu mengucapkan qabul. Laki-laki yang akan mengucapkan qabul. Ya. Jadi kalau laki-lakinya non-muslim, bagaimana dia bisa mengucapkan qabul? Berarti pernikahannya tidak sesuai dengan pernikahan Islam dong. Pernikahannya pernikahan lain. Sementara syarat pernikahan dalam Islam itu adanya ijab dan qabul. Ya, ada wali. Nah, kemudian kita bahas mengenai apa lagi? Calon mempelai tadi syaratnya seperti itu. Syarat lainnya apa? Calon laki-lakinya syarat lainnya apa? Berakal sehat. Iya dong, berakal sehat dong. Bagaimana laki-laki yang nggak berakal bisa menikah? Ya kan? Seperti itu, ya. Nah, untuk syarat seorang perempuan ini seperti Bu bilang tadi, sebisa mungkin dapatlah wanita yang muslim, ya. Kamu laki-laki, sebisa mungkin dapatkanlah wanita yang muslim. Kalau masih ada wanita yang muslim, kenapa harus wanita yang non muslim? Kalau kamu menyukai wanita yang non muslim, ya, ajaklah dia, gitu. Kita boleh bertoleransi, kita ajarkan juga tentang agama kita. Mana tahu dengan begitu mereka tertarik untuk masuk ke agama Islam, ya. Bukan kita tidak terima dengan toleransi, tidak, bukan seperti itu. Maksud Ibu, karena kita percaya bahwa agama ini adalah agama yang benar menurut kita, sebisa mungkin kita mengajak orang-orang non-muslim juga untuk mempercayai, bukan memaksa. Maksud Ibu untuk, ya, mulai memberitahu bahwa sebenarnya muslim itu seperti ini. Terkadang kan orang tertarik dengan bahasa kita, dengan cara kita. Banyak loh orang-orang yang non-muslim gitu, ya, wanita-wanita non-muslim pada akhirnya masuk Islam, bukan karena alasan pernikahan juga, karena ketertarikannya sendiri.
sudahlah ketertarikannya terhadap agama Islam, ditambah dia pula menyukai orang-orang yang Muslim gitu. Jadi semakin semangat dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Oke. Untuk kedua calon mempelai ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Kemudian kita masuk kepada wali. Nah, wali di dalam pernikahan ini adalah wali dari pihak perempuan. Ya. Siapa saja walinya? Wali ini yang paling utama adalah ayah. Ayah dari perempuan, ayah kandung. Ya, ayah kandung, bukan ayah tiri, bukan, ayah kandung. Kalau tidak ada ayah, bagaimana Ibu? Kalau tidak ada ayah, maka bisa diwalikan kepada kakeknya. Kakek. Nah, kakek ini ada syaratnya juga. Kakek yang boleh menikahkan cucunya itu adalah kakek yang nasabnya itu dari pihak ayah, ya, dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Kemudian yang ketiga maksud Ibu, ayah, kakek. Kalau nggak ada kakek Bu, nggak ada ayah Bu, siapa yang boleh menikahkan Bu? Kamu punya paman? Ya, paman kamu bisa menikahkan. Ini yang perempuan-perempuan, kalau punya paman dari ayah, paman bisa menikahkan. Ya, paman. Kemudian siapa lagi? Selain paman, abang kamu bisa menikahi. Bisa menjadi wali nikah kamu maksud Ibu. Abang, siapa lagi? Adik kamu bisa. Selama syarat menjadi wali ini yang pertama itu adalah apa? Beragama Islam. Sudah otomatis tak bisa orang yang beragama Kristen. Kan ada ya, misalnya mu'alaf, ya kan? Ini satu keluarga ini mu'alaf, tapi ayahnya tidak mu'alaf. Jadi punya anak perempuan ini ingin menikah, sementara ayahnya itu belum mu'alaf. Jadi walinya gimana Bu? Kan ayahnya belum Islam, belum mu'alaf. Maka walinya itu tidak boleh ayahnya mewalikan. Walinya itu harus wali hakim. Atau kalau dia punya abang, ya, abangnya sudah Muslim, kan sudah mu'alaf abangnya tadi, satu keluarga tadi kan masuk Islam Ibu bilang, boleh abang yang menikahkan. Nah, tapi tetap saja ya, kalau kita semuanya beragama Muslim dalam satu keluarga, yang paling utama adalah ayah. Oke, bisa dipahami wali tadi. Nah, syarat wali tadi Ibu jelasin, wali harus beragama Islam, ya. Yang kedua, balik. Jadi kalau kamu punya adik, ya, ini anak yang perempuan, kalau kamu punya adik, bisa jadi wali, bisa, tapi syaratnya harus balik. Kalau adik kamu masih kecil, masa jadi wali nikah kamu? Ya kan? Logis kan? Logis, memang agama ini agama yang logis, ya. Agama Islam agama yang logis. Oke, ada yang ingin bertanyakan mengenai wali? Banyak syarat-syarat lagi dari wali. Ada yang ingin bertanya? Oke, kemudian kita lanjutlah. Yang ketiga, 2 orang saksi. 2 orang saksi ini adalah laki-laki. Bu, boleh nggak perempuan jadi saksi? Boleh. Boleh perempuan jadi saksi, tapi bukan berarti di pernikahan yang ada 2 orang saksi, yang ada 2 orang perempuan, Bu, 2 orang perempuan boleh nggak jadi saksi? Tidak sah. 2 orang perempuan tidak bisa menjadi saksi. Tapi kalau 2 orang perempuan ditambah 1 orang laki-laki, maka pernikahannya sah. Maka sudah memenuhi syarat. Ya. Begitu Ibu bilang ya. Laki-laki ini memang paling utama. Ya, diutamakan yang laki-laki. Makanya kalau pernikahan disaksikan hanya 2 orang perempuan, pernikahan tidak sah. Harus 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki boleh, tetapi ditambah dengan 2 orang perempuan. Oke, mengenai saksi. Saksi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita langsung saja bahas syarat-syaratnya kan. Syarat saksi adalah pertama, beragama Islam, sudah pasti beragama Islam saksinya. Kemudian yang kedua, mendengar dan melihat. Dia bisa mendengar dan menyaksikan, ya, melihat secara langsung. Nah, kemudian ini dalam artian melihat dan mendengar dalam artian saksinya itu tidak cacat. Ya, mohon maaf, saksinya tidak cacat. Tidak cacat dalam artian tidak tunarungu, seperti itu ya, kira-kira. Kemudian saksi ini yang paling baik adalah 1 orang dari pihak perempuan dan 1 orang dari pihak laki-laki. Bu, boleh nggak kalau saksinya nggak dari pihak
perempuan atau nggak dari pihak laki-laki, dari lain aja Bu, tiba-tiba nggak ada saksi sama sekali Bu, cuman ada orang Bu yang lain-lain lewat-lewat, tolonglah jadikan saksi, bisa nggak Bu? Bisa, boleh, selama terpenuhi ya 2 orang laki-laki ya, bisa. Tapi yang paling afdal apa? Pihak perempuan menyediakan seorang saksi, pihak laki-laki juga menyediakan seorang saksi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini adalah ijab, itu adalah lafaz yang diucapkan oleh wali yang akan menikahkan. Seperti kalimatnya apa? Saya nikahkan. Nah, itu adalah lafaz ijab. Kemudian qabul adalah lafaz yang diucapkan oleh mempelai pria. Kenapa? Karena qabul adalah bentuk penerimaan. Jadi ketika wali mengatakan ijab, saya nikahkan, maka seorang laki-laki yang akan menikah itu akan mengucapkan qabul, saya terima nikahnya. Itulah kira-kira kalimat qabul ya. Sampai di sini paham? Baik. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan? Ibu hapus ya. Oke, yang pertama, kamu. Apa rukun yang pertama? Adanya? Kedua, mempelai. Oke. Siapa saja? Sudah pasti laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke, kemudian yang kedua, kamu? Rukun yang kedua, wali. Bagus. Yang ketiga, ini kalau tidak mendengarkan Ibu, nggak bisa jawab ini. Coba apa kamu yang ketiga? Bagus, 2 orang saksi. Yang keempat, ijab dan qabul. Oke, berarti selesai ya materi kita ya. Selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti minggu besok Ibu evaluasi, bisa jawab semua ya. Karena Ibu setiap masuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Jadi Ibu ingin bertanya sekarang, sudah paham? Kalau belum paham, biar Ibu jelaskan lagi. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik. Karena jam sudah menunjukkan waktu istirahat, semuanya pada mau istirahat kan? Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.